Kenapa tuberkulosis harus dicegah dan ditanggulangi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Di video saya yang ke-172 ini akan membahas tentang latar belakang atau pendahuluan dari pedoman penanggulangan tuberkulosis. Sebelum melihat video ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 6, pelayanan UKM di Puskesmas, video 13 tentang pelayanan UKM pencegahan dan pengendalian penyakit di Puskesmas, video 130 tentang pencegahan dan pengendalian penyakit di masa pandemik COVID-19, dan video 172 video tentang pedoman penanggulangan tuberkulosis. Di video ini kita akan membahas tentang pedoman penanggulangan tuberkulosis untuk pendahuluan dan latar belakangnya. Apa saja yang akan kita bahas? Pertama, epidemiologi dan permasalahan tuberkulosis. Sobat sehat perlu tahu bahwa tuberkulosis atau TB sampai saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia. Walaupun upaya penanggulangan tuberkulosis telah dilaksanakan di banyak negara sejak tahun 1995. Menurut laporan WHO tahun 2015, di tingkat global diperkirakan 9,6 juta kasus TB baru dengan 3,2 juta kasus diantaranya adalah perempuan. Dengan 1,5 juta kematian karena tuberkulosis, di mana 480.000 kasus adalah perempuan. Dari kasus tuberkulosis tersebut, ditemukan 1,1 juta atau 12% HIV positif dengan kematian 320.000 orang. Dan diantaranya 140.000 orang adalah perempuan. Dan ada 480.000 TB resisten obat atau TBRO dengan kematian 190.000 orang. Dari 9,6 juta kasus tuberkulosis baru, diperkirakan 1 juta kasus adalah tuberkulosis anak atau di bawah usia 15 tahun dan 140.000 kematian per tahun. Jumlah kasus tuberkulosis di Indonesia menurut laporan WHO tahun 2015 diperkirakan ada 1 juta kasus TB baru per tahun atau 399 per 100.000 penduduk dengan 100.000 kematian per tahun atau 41 per 100.000 penduduk. Diperkirakan 63 kasus tuberkulosis dengan HIV positif atau 25 per 100.000 penduduk. Angka notifikasi kasus atau Case Notification Rate atau CNR dari semua kasus dilaporkan sebanyak 129 per 100.000 penduduk. Jumlah seluruh kasus 324.539 kasus, diantaranya 314.965 adalah kasus baru. Secara nasional, perkiraan prevalensi HIV di antara pasien TB diperkirakan sebesar 6,2%. Jumlah kasus TBRO diperkirakan sebanyak 6.700 kasus yang berasal dari 1,9% kasus TBRO dari kasus baru TB dan ada 20% kasus TBRO atau TB resisten obat dari TB dengan pengobatan ulang. Penyebab utama yang mempengaruhi meningkatnya beban tuberkulosis antara lain 1. Belum optimalnya pelaksanaan program tuberkulosis selama ini diakibatkan karena masih kurangnya komitmen pelaksanaan pelayanan, pengambil kebijakan, dan pendanaan untuk operasional, bahan, serta sarana dan prasarana. Kedua, belum memadainya tata laksana tuberkulosis terutama di Fasiankes yang belum menerapkan layanan TB sesuai dengan standar pedoman nasional
dan ISTC atau International Standard for Tuberculosis Care seperti penemuan kasus atau diagnosis yang tidak baku, panduan obat yang tidak baku, tidak dilakukan pemantauan pengobatan, tidak dilakukan pencatatan dan pelaporan yang baku. Ketiga, masih kurangnya keterlibatan lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan tuberkulosis, baik kegiatan maupun pendanaan. Keempat, belum semua masyarakat dapat mengakses layanan tuberkulosis, khususnya di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan atau DTPK, serta daerah risiko tinggi seperti daerah kumuh di perkotaan, pelabuhan, industri, lokasi pemukiman padat seperti pondok pesantren, asrama, barak, dan lapas atau rutan. 5. Belum memadainya tata laksana tuberkulosis sesuai dengan standar, baik dalam penemuan kasus atau diagnosis, panduan obat, pemantauan pengobatan, pencatatan, dan pelaporan. Kemudian yang keenam, besarnya masalah kesehatan lain yang bisa berpengaruh terhadap risiko terjadinya TB secara signifikan, seperti HIV, gizi buruk, diabetes mellitus, merokok, serta keadaan lain yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Bahkan saat terjadinya pandemi seperti saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kemudian yang ketujuh, meningkatnya jumlah kasus tuberkulosis resisten obat atau TBRO yang akan meningkatkan pembiayaan program TB. 8. Faktor sosial seperti besarnya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita, kondisi sanitasi, papan, sandang, dan pangan yang tidak memadai yang berakibat pada tingginya risiko masyarakat terjangkit tuberkulosis. Menurut laporan WHO tahun 2015, Indonesia sudah berhasil menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat tuberkulosis di tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 1990. Angka prevalensi tuberkulosis yang pada tahun 1990 sebesar lebih dari 900 per 100.000 penduduk, pada tahun 2015 menjadi 647 per 100.000 penduduk. Dari semua indikator MDGs untuk tuberkulosis di Indonesia saat ini, baru target penurunan angka insiden yang sudah tercapai. Untuk itu, perlu upaya yang lebih besar dan terintegrasi, supaya Indonesia bisa mencapai target SDGs pada tahun 2030 yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas patogenesis dan penularan tuberkulosis. Pertama kita akan membahas kuman penyebab tuberkulosis. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies Mycobacterium, antara lain Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae, dan sebagainya. Yang juga dikenal sebagai bakteri tahap asam atau BTA. Kelompok bakteri Mycobacterium selain Mycobacterium tuberculosis yang bisa menimbulkan gangguan pada saluran nafas dikenal sebagai MOTT atau Mycobacterium other than tuberculosis yang terkadang bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan tuberkulosis. Secara umum, sifat kuman Mycobacterium tuberculosis antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, berbentuk batang dengan panjang 1-10 mikron, lebar 0,2 sampai 0,6 mikron. Bersifat tahan asam dalam pewarnaan dengan metode Zell-Nielsen, berbentuk batang berwarna merah dalam pemeriksaan di bawah mikroskop. Memerlukan media khusus untuk biakan, antara lain Lowenstein-Johnson, Ogawa. Tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat bertahan hidup
dalam jangka waktu lama pada suhu antara 4 derajat Celcius sampai minus 70 derajat Celcius. Kuman sangat peka terhadap panas, sinar matahari, dan sinar ultraviolet. Paparan langsung terhadap sinar ultraviolet, sebagian besar kuman akan mati dalam waktu beberapa menit. Dalam dahak pada suhu antara 30 sampai 37 derajat Celcius akan mati dalam waktu kurang 1 minggu. Kuman dapat bersifat dorman. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penularan tuberkulosis. Kita akan bahas sumber penularan tuberkulosis. Sumber penularan adalah pasien tuberkulosis, terutama pasien yang mengandung kuman tuberkulosis dalam dahaknya. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak atau droplet nuklei atau percik renik. Infeksi akan terjadi apabila seseorang menghirup udara yang mengandung percikan dahak yang infeksius. Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3.000 percikan dahak yang mengandung kuman sebanyak 0 sampai 3.500 Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan kalau bersin dapat mengeluarkan sebanyak 4.500 sampai 1 juta Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, kita akan bahas perjalanan alamiah tuberkulosis pada manusia. Terdapat 4 tahapan perjalanan alamiah penyakit. Tahapan tersebut meliputi tahap paparan, infeksi, menderita sakit, dan meninggal dunia. Sebagai berikut. Pertama, paparan. Peluang peningkatan paparan terkait dengan jumlah kasus menular di masyarakat, peluang kontak dengan kasus menular, tingkat daya tular dahak sumber penularan, intensitas batuk bersumber penularan, kedekatan kontak dengan sumber penularan, lamanya waktu kontak dengan sumber penularan. Reaksi daya tahan tubuh akan terjadi setelah 6 sampai 14 minggu setelah infeksi. Lesi umumnya sembuh total, namun dapat saja kuman tetap hidup dalam lesi tersebut atau dorman, dan suatu saat dapat aktif kembali, tergantung dari daya tahan tubuh manusia. Penyebaran melalui aliran darah atau getah bening dapat terjadi sebelum penyembuhan lesi. 3. Faktor risiko. Faktor risiko untuk menjadi sakit tuberkulosis adalah tergantung dari pertama konsentrasi atau jumlah kuman yang terhirup, kedua lamanya waktu terjadi infeksi, ketiga usia seseorang yang terinfeksi, keempat daya tahan tubuh seseorang. Seseorang dengan daya tahan tubuh yang rendah, diantaranya infeksi HIV/AIDS dan malnutrisi atau gizi buruk, akan memudahkan berkembangnya tuberkulosis aktif atau sakit tuberkulosis. Infeksi HIV. Pada seseorang yang terinfeksi TB, 10% diantaranya akan menjadi sakit TB. Namun, pada seorang dengan HIV positif akan meningkat kejadian TB. Orang dengan HIV berisiko 20-37 kali dengan sakit TB dibanding dengan orang yang tidak terinfeksi HIV. Dengan demikian, penularan TB di masyarakat akan meningkat pula. Keempat, meninggal dunia. Faktor risiko kematian karena TB adalah akibat dari keterlambatan diagnosis, pengobatan tidak adekuat, adanya kondisi kesehatan awal yang buruk atau penyakit penyerta. Pada pasien tuberkulosis tanpa pengobatan, 50% diantaranya akan meninggal. Dan risiko ini meningkat pada pasien dengan HIV positif. Begitu pula pada ODA, 25% kematian disebabkan oleh tuberkulosis. Demikianlah Sobat Sehat, di video 172 ini kita telah membahas latar belakang atau pendahuluan penanggulangan tuberkulosis. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci dalam lampiran Permenkes RI nomor 67 tahun 2016
tentang penanggulangan tuberkulosis. Kita akan bertemu di video 173 untuk membahas tentang target, strategi, dan kebijakan penanggulangan tuberkulosis. Sampai di sini dulu ya. Silahkan sampaikan komentar di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.